Tom Haye dan Jay Itzes kagumi GBK, tak sabar bela timnas. Terbaru Ivar dan Rafael gabung TC di Turki, tinggal 3 yang belum kunjung bergabung. Angin segar buat Indonesia, Mitoma dikabarkan absen di Piala Asia 2024. Nathan Tejoeaon ambil sumpah tahun depan. Lydia siap uji kemampuan timnas Indonesia jelang Piala Asia. Simak info selengkapnya berikut ini. Kemegahan Stadion Utama, Su, Gelora Bung Karno, GBK, bikin kagum Jay Itzes dan Tom Haye, yang sudah tidak sabar main di venue itu untuk membela timnas Indonesia. Keduanya menyempatkan diri datang ke markas skuad Garuda itu pada hari Jumat 29 Desember. Kebetulan Jay Itzes dan Tom Haye memang sedang berada di Indonesia dalam urusan naturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jay Itzes sudah beres. Ia pun telah diambil sumpah pada hari Kamis 28 Desember. Di hari yang sama saat Jay merampungkan naturalisasinya, Tom memulai proses beralih kewarganegaraan. Sangat besar, aku tidak sabar untuk bermain di sini, kata Jay soal Stadion Utama GBK, seperti dikutip dari laman PSSI. Stadion yang bagus. Sama seperti Jay, saya sudah tidak sabar tampil di sini bersama tim nasional Indonesia, ujar Tom Haye menimpali, berbagai proses naturalisasi tahap awal sudah dilakukan Tom. Pada hari Jumat 29 Desember kemarin ia telah melakukan medical check-up di RS Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Selain itu ia juga menjalani pemeriksaan fisik dan psikologi. Kondisi kesehatan jasmani dan rohani menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses naturalisasi. Jika semua berjalan dengan lancar, maka Tom Haye dan Jay Itzes bisa bermain bersama-sama timnas Indonesia setelah Piala Asia 2023. Garuda punya agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih ada 3 pemain yang belum bergabung ke pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Dari daftar 28 pemain, saat ini sudah 25 pemain bergabung. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebenarnya memanggil 30 pemain untuk TC kali ini. Tapi Rahmat Irianto dan Yance Sayuri cedera dan tidak digantikan pemain lain. Untuk TC ini, Timnas Indonesia berangkat dari Jakarta pada hari Rabu, 20 Desember 2023, dengan rombongan berisikan 19 pemain. Sisanya adalah para pemain abroad, alias mereka yang berkarier di luar negeri, yang dijadwalkan menyusul, satu persatu kemudian pemain abroad datang bergabung ke TC Timnas Indonesia. Mulai dari Marcelino Ferdinand, Shane Patinama, hingga Jordi Amat yang sudah ikutan TC pada hari Kamis 28 Desember. Terbaru ada Rafael Struij dan Ivar Jenner yang datang pada Kamis 28 Desember malam. Keduanya kemudian memulai kegiatannya dengan berlatih di Gym Hotel Timnas Indonesia, Jumat 29 Desember. Dengan begitu, tinggal 3 pemain yang masih ditunggu kehadirannya dalam TC Timnas Indonesia di Turki. Mereka adalah Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Sandy Walsh. Elkan dan Justin saat ini tengah menjalani periode sibuk bersama klubnya masing-masing. Elkan merupakan pemain Ipswich Town dan Justin di Wolverhampton Wanderers dalam kompetisi Inggris yang masih padat sampai akhir tahun, sedangkan Sandy Walsh adalah pemain KV Mechelen, klub peserta Liga Utama Belgia yang baru saja bermain pada Kamis 28 Desember. Ketiganya dijadwalkan bergabung ke TC Timnas Indonesia paling lambat awal Januari 2024. Kabar buruk mendatangi timnas Jepang dalam persiapan menuju Piala Asia 2023. Winger andalan Kaoru Mitoma kemungkinan besar absen karena cedera engkel. Mitoma mendapat cedera tersebut saat Brighton Hove Albion diimbangi 1-1 Crystal Palace pekan lalu. Dia digantikan di menit ke-83 setelah beberapa menit sebelumnya kesakitan usai ditekel lawan. Dari hasil pemeriksaan terbaru, cedera engkel Mitoma tergolong parah. Mitoma harus masuk ruang perawatan bersama 10 pemain lainnya yang absen saat Brighton menjamu Tottenham Hotspur, Jumat, 29 Desember 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Jika Mitoma memang harus absen 6 pekan atau sebulan lebih, maka dia dipastikan akan absen membela timnas Jepang di Piala Asia 2023.
Sebab Piala Asia akan kick-off di Qatar pada 12 Januari, absennya Mitoma bakal jadi kabar baik untuk timnas Indonesia khususnya Asnawi Mangkualam yang menempati pos bek kanan, karena tidak harus direpotkan oleh kecepatan serta kelihayan pemain 26 tahun itu. Jepang akan bertemu Indonesia di partai ketiga grup D Piala Asia 2023 pada 24 Januari, setelah menghadapi Vietnam, 14 Januari, dan Irak, 19 Januari. Nathan Choyaon batal diambil sumpahnya untuk prosesi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia baru akan menyusul Jay Itzes pada Januari 2024, sebenarnya Nathan Choyaon dijadwalkan diambil sumpah menjadi WNI berbarengan dengan Jay Itzes pada 28 Desember 2023. Namun pemain Swansea City tersebut berhalangan hadir karena agenda pada klubnya. Swansea adalah klub Wales yang berkompetisi di sistem piramida sepak bola Inggris. Klub itu merupakan peserta Championship alias kompetisi level 2 di Inggris di bawah Premier League. Sebagaimana diketahui, kompetisi Inggris justru sedang sibuk-sibuknya di akhir tahun karena tradisi Boxing Day. Itu sebabnya hari ini Nathan tak bisa hadir pengambilan sumpah menjadi WNI. Nathan mungkin Januari, mudah-mudahan bisa secepatnya karena belum diizinkan klubnya, kata anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Endri Irawan kepada wartawan, diusahakan Januari. Secepatnya lah. Lagi diatur pihak sekretariat PSSI, ujarnya menambahkan, Nathan Choyaon merupakan seorang bek kiri berusia 22 tahun. Ia lahir di Rotterdam, Belanda, dan memulai karirnya bersama klub lokal Rotterdam yakni Excelsior sejak 2013, dikutip dari Soccerway. Nathan memulai debut profesionalnya bersama Excelsior pada 19 Oktober 2020. Saat itu ia tampil sebagai starter saat timnya dijamu Eindhoven pada Eerste Divisie, kompetisi level 2 Belanda, 2020-2021. Musim itu ia mencatat 10 penampilan. Begitu juga pada musim selanjutnya yakni 2021-2022. Kemudian Excelsior promosi ke Eredivisie dan karir Nathan menanjak dengan menjadi pilihan utama Excelsior sehingga mencatat 29 penampilan pada musim 2022-2023. Semusim membela Excelsior di Eredivisie, ia kemudian hijrah ke Swansea awal musim ini. Bersama klub berjulukan The Swans itu Nathan belum dapat kesempatan tampil sama sekali sampai detik ini. Libya menyongsong 2 laga uji coba menghadapi timnas Indonesia dengan serius. Bagi Libya, kedua laga itu punya arti penting tersendiri. Libya akan 2 kali menghadapi timnas Indonesia di Turki. Perjumpaan pertama timnas Indonesia versus Libya akan digelar pada 2 Januari 2024, lalu 3 hari berselang atau pada 5 Januari akan kembali berhadapan, dikutip dari artikel di Libya Observer berjudul, Pelatih Libya, kami menargetkan lolos Piala Afrika dan Piala Dunia. Laga melawan timnas Indonesia itu punya arti penting karena menjadi awal rangkaian untuk mewujudkan impian. Tanggal dan pertandingan resmi akan dimainkan Januari tahun depan melawan Indonesia dalam pemusatan latihan di Antalya. Turki juga melawan Mesir, dan kembali ke Libya, kata pelatih Libya Milutin Sredojevic, dikutip dari Libya Observer. Pelatih asal Serbia itu menegaskan bahwa dirinya yakin kalau Libya punya kemampuan untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Afrika dan Piala Dunia. Ia menyebut kalau talenta yang ada di Libya punya kualitas untuk bersaing, ada banyak pemain terampil dan pintu terbuka untuk semuanya. Penilaiannya akan melalui saya langsung karena saya mengikuti semua pemain dan mengembangkan visi setiap pemain melalui kehadiran saya di tim nasional, ujar Sredojevic. Sebagai persiapan untuk memilih yang terbaik, menurut sudut pandang pribadi saya dan menganalisis performa masing-masing atlet menurut pandangan saya. Program disiapkan dengan staf pelatih yang menemani saya bekerja melalui pertandingan persahabatan dan penampilan pemain dalam latihan, ucapnya. Bagi timnas Indonesia, laga ini juga sama pentingnya. Kedua laga itu merupakan persiapan skuad Garuda menuju Piala Asia 2023 di Qatar yang akan kick-off 12 Januari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.